Membahas tentang guru tuh kayak orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Ya. Aduh maaf ini teteh nggak bisa. Orang tua kedua setelah orang tua di rumah gitu. Mau segimanapun beliau memarah kita, mengarahin kita, mereka nggak lepas dari rasa ingin menjadikan kita lebih baik ke depannya gitu. Bukan berarti beliau memarahi kita tuh karena benci, enggak gitu, tapi karena ingin kita lebih baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani, kembali lagi bersama kami di Pesona HTQ, podcast seni terpadu dan inspirasi Qur'ani HTQ, ruang berbagi ilmu, cerita, dan inspirasi yang menenangkan hati. Perkenalkan, nama saya Fika Hina Zahra yang akan menemani teman-teman semuanya pada podcast kali ini. Baik, teman-teman semuanya bisa panggil aku Fika, Haina maupun Zahra. Alhamdulillah di tengah suasana Ramadan yang penuh barokah ini, penuh rahmat ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa sekali teman-teman, yaitu Teteh Dewi Anggraini SAG. Masya Allah. Boleh disapa dulu Teh teman-teman yang sedang ada di rumah. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman sahabat Qur'ani Pesona HTQ ya. Iya. Masya Allah. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Sehat. dan semoga semakin lebih baik tentunya. Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini itu kita akan membahas mengenai tahfiz Quran Teh. Nah, ngomong-ngomong, kesibukan Teteh sekarang apa ya? Alhamdulillah untuk kesibukan sekarang Teteh sedang diamanahkan untuk mengajar di sekolah dari pagi sampai dengan jam 3:30. Nah, setelah jam 3:30 kita istirahat sholat dulu, lanjut lagi mengajar kembali les privat. Nah, setelah itu pulang lagi kita bersih-bersih sholat dan melanjutkan kegiatan yang belum kita tuntaskan gitu, dan mempelajari hal-hal yang belum kita kuasai. Dan lanjut lagi jam 9-nya Teteh sudah ada jadwal-jadwal tertentu nih setiap harinya. Alhamdulillah setiap jam 9 itu ada live streaming juga mengaji bersama teman-teman online. Jadi teman-teman yang mau ikutan boleh join aja ya. Ya, teman-teman semuanya. HTQ juga boleh ikut, yang mau join boleh, tinggal naik-naik aja. Nah, oke Iya. Teh. Nah, aku penasaran nih Teh. Boleh nanya ya? Boleh banget. Oh, boleh. Nah, sebenarnya menurut Teteh nih, menjadi penghafal Al-Quran itu maknanya apa sih? Masya Allah banget ya, untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran tersendiri itu banyak banget makna-makna yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bisa menjadi ahlullah. Ahlullah itu apa? Keluarganya Allah. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu ya insya Allah mudah-mudahan hidupnya selalu dekat dengan Allah, selalu mengingat dengan Allah. Dengan membaca Al-Quran, mereka terus berzikir dengan ayat-ayat tersebut gitu. Iya. Dan yang kedua juga ada menjadi penjaga kalamullah. Jadi menjaga kalam-kalamnya Allah, bukan hanya diingat, bukan hanya dihafal, tapi menjaga keotentikan dari ayat tersebut, dari kalam-kalam Allah tersebut gitu. Dan yang ketiga itu transformasi spiritual, di mana proses menghafal Al-Quran itu membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, dan menjadi kan kita terjaga oleh Al-Quran tersebut gitu. Dan ada lagi menjadikan pemulia orang tua. Ketika di akhirat kelak nanti para penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, yang mana cahayanya itu lebih terang daripada matahari di hari kiamat. Dan Al-Quran tersebut itu menjadi penolong ketika nanti syafaat di yaumil akhir. Amin, mudah-mudahan. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Makna menghafal Al-Quran itu emang sangat luar biasa sekali ya. Ya. Nah, Teteh kan sekarang udah hafal ya Al-Quran ya, mulai dari juz 30, juz 1 ya.
Nah, bisa diceritakan awal mula Teteh memulai perjalanan tahfiz itu bagaimana dan apa yang memotivasi Teteh waktu itu? Masya Allah banget ya, awalnya tuh Teteh tuh emang dari nol banget dan nggak ada background dari lulusan pondok pesantren yang tahfidz Quran dari dulunya ya. Dari MTS, SMA itu lebih ke salafi, nggak tahfidz Quran, dan menjalankan pondok di tahfidz Quran itu ketika di kuliahan. Dulu awalnya di Maha dulu Teteh tuh, di Maha dulu selama 2 semester. Nah, karena ada pembubaran, jadi Teteh pindah kemana ya? Ya udah ngekos dulu nyobain. Cuma sebulan ternyata nggak betah. Bertahan sebulan doang. Karena kenapa Teteh ke pondok? Karena waktu itu ada orang yang meninggal. Nah, di situ Teteh berpikir keras, ya Allah saya takut gitu, nanti gimana kalau misalkan meninggal, seperti apa, dalam keadaan seperti apa. Teteh tuh kayak oke, kayaknya harus di pondok. Dan alhamdulillah termotivasi sama teman-teman di kelas, karena banyak teman-teman yang emang berada di pondok hafalan tersebut gitu, teman-teman kuliahan gitu ya. Dan nggak pikir panjang, Teteh langsung ke pondok gitu, langsung ke bapak dan langsung daftar untuk ada di pondok. Dan bismillah, mudah-mudahan walaupun Teteh belum kayak orang-orang yang udah punya bekal gitu, yang udah punya hafalan pegangan, Teteh mulai dari nol, bismillah, dengan niat meluruskan niat untuk bisa lebih dekat lagi sama Allah, bisa lebih belajar lagi tentang Al-Quran. Ya udah bismillah aja, karena niat baik pasti Allah akan menjaga kita dan membantu kita. Masya Allah sekali ya. Jadi perjalanan kakak ini tidak mudah ya. Masya Allah banget. Ini sangat memotivasi banget buat teman-teman ya. Iya, pokoknya walaupun kita belum punya apa-apa, belum punya ada kemampuan apa-apa, kalau misalkan kita mau belajar, ingin lebih baik lagi, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dimanapun itu. Karena kita ditempatkan di suatu tempat itu tidak akan pernah memberikan ketidakbermanfaatan, pasti tidak akan membuat kita sia-sia, pasti ada manfaatnya dimanapun kita berada gitu. Ya, segala sesuatu itu emang harus bermanfaat ya. Iya, betul. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, itu harus bermanfaat bagi orang lain juga Iya, ya. sekecil apapun itu. Oke. Nah, selama menghafal itu Teh, ada metode nggak sih Teh kalau selama Teteh menghafal, metode atau cara deh yang paling efektif yang Teteh gunakan? Sebetulnya untuk metode sendiri itu banyak ya, banyak. Tapi dari berbagai orang kapasitas untuk pencapaian, untuk menuju hafal itu beda-beda gitu. Kalau Teteh sendiri sih biasanya metodenya menggunakan tikror, itu seperti pengulangan. Misalkan Teteh menghafalkan ayat pertama terus sampai hafal. Kalau belum hafal tuh nggak mau maju dulu. Iya. Karena kalau misalkan kita belum hafal tapi sudah maju, nanti yang ayat pertama tuh jadi beban lagi. Kita kepikiran lagi, berarti ulang lagi. Ya udah, fokus dulu di ayat ke-1. Nanti kalau misalkan sudah hafal, lanjut ke ayat selanjutnya. Seperti itu, kayak diulang-ulang mau 10 kali, 20 kali, tapi harus sambil dilihat. Misalkan kita baca mushaf gini ya, sambil difahami, diliatin posisinya, dari misalkan ayat 1 dari sini sampai sini doang atau sampai bawah gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita setoran, kita kebayang gitu tulisannya, artinya, kalau bisa sama artinya ya gitu. Iya. Itu lebih bagus lagi, lebih kuat lagi hafalannya nantinya. Jadi nggak mudah lupa gitu. Ya kan ada orang tuh yang cepet hafal, Tapi mudah lupa, Iya, cepet susah lupa, susah hafal. Iya, kayak gitu. Cepat hafal, cepat lupa. Gimana ya? Ada kan tipe orang yang kayak gitu. Kalau Teteh standar sih, standar. Jadi harus khusus satu mushaf aja ya Teh ya? Iya. Kalau biar cepet hafalannya tuh, biar nempel tuh ya. Iya, harus satu mushaf sih. Kalau misalkan berbeda aja mushafnya, itu bergeser fokus kita. Yang tadinya misalkan ayat 1 tuh dari sini ke sini doang, pindah Quran nih, pindah mushaf. Dari ayat 1 ke sana ke sampai sini, itu jadi merubah fokus kita. Jadi ngeblank ya. Jadi gitu. ngeblank Kayak gitu. ini letaknya di mana ya? Iya, betul.
Oke, berarti itu cara yang paling efektif ya Teh ya? Ya diulang-ulang aja terus, lagi ngapain, lagi masak, lagi ngapain, lagi nyetrika juga, ya udah sambil diulang-ulang aja yang mau di story nanti. Karena semakin diulang-ulang nanti akan lebih kuat hafalannya. Iya benar. Nah, selama Teteh menghafal itu ada tantangan gak sih Teh? Tantangan paling besar yang pernah Teteh rasakan gitu? Ada banget. Ada banget. Semua orang Masya juga pernah Allah, sih. ada Ya, coba banget. Teteh gimana pengalaman Teteh? Kalau Teteh sendiri sih tantangan terbesarnya itu melawan hawa nafsu malas. Oh iya tuh guys, malas Ya, guys. malas kalau nggak ngantuk itu faktor utama ngantuk. Makanya kalau bapak tuh sering bilang, bangun, Iya. udah bangun belum, masih tidur belum gitu. Jadi ya malas, pertama malas, melawan malas. Yang kedua kayak ya ngantuk, terus kayak berat banget mau buka Al-Quran tuh gitu. Terus yang ketiga manajemen waktu. Kan dulu Teteh di pondok tuh orang paling sibuk tuh. Oh, Masya Allah ini. Makanya kalau misalkan ada anak-anak sekarang nih di pondok, nah ada yang izin ada kegiatan apapun, Ustaz sibuk banget kayak Dewi ya. Jadi ya udah, bapak tuh udah taunya tuh Teteh tuh sibuk gitu, sibuk di luar. Makanya Teteh susah banget membagi waktu antara menghafal dan kegiatan di luar gitu, seperti itu. Berarti malas dan Membagi ngantuk. waktunya, Ya, membagi waktunya, manajemen benar. waktunya juga. Ada juga dari pengaruh lain, gadget misalkan. Kadang kita udah ini HP, ini Al-Quran gitu kan. Iya betul. Apa nih? Kita udah buka Quran nih, ada notif. Aduh, Lihat dulu. kita cek dulu ya tuh ya. Tuh, itu pengaruh Iya sih. juga sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mau baca Al-Quran, ya udah HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan dulu jauhin. Iya. Bisa. Ya udah fokus gitu aja. Fokus, nggak ada yang ganggu lagi gitu. Berarti gadget juga berpengaruh besar ya tuh ya. Pengaruh banget, pengaruh banget. Apalagi kalau di zaman sekarang tuh. Iya, terus keadaan hatinya juga. Kalau misalkan hatinya lagi nggak baik, itu emang susah banget fokus. Iya sih. Gitu. Dalam hal apapun, kalau misalkan hatinya lagi nggak baik, pasti nggak bakalan Iya. jalan lah gitu. Karena berpengaruh ke semuanya. Iya, iya. Betul teman-teman. Usahakan jaga mood ya. Iya. Jadi Moodnya harus baik terus Teh. para genzi-genzi itu Iya. jaga mood itu penting banget. Nah, Teteh pernah nggak sih ngerasa capek, terus bosan, terus kayak ngerasa down, kok ini nggak hafal-hafal sih ayat ini tuh, kayak gitu Teh. Nah, biasanya Teteh itu ngatasinnya gimana gitu? Pernah sih, nggak mungkin. Iya. Semua orang juga pasti. Ngatasinya Iya. karena kita kembali ke awal, niat kita gimana. Ya Allah, saya niat mau menghafal ini karena Kau gitu. Mudahkan hafalan ini gitu. Insya Allah kalau misalkan kita terus-menerus berjuang, kita terus-menerus berusaha, Allah nggak mungkin ngasih kelancaran dong. Kalau kita udah maksimal betul ya. Kata Bapak juga kalau misalkan kita udah maksimal betul nih, benar-benar dihafalin, ya nanti akan ada kemudahan kok. Nggak entah sekarang ataupun nanti pasti akan ada hikmahnya. Enggak. Kalaupun misalkan sekarang ya Allah kenapa ya nggak hafal-hafal, kenapa ya nggak kayak orang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita udah benar-benar sungguh-sungguh mah hafalinnya, udah yakin nih 100% fokus banget buat Al-Quran gitu, nggak dibagi dua sama yang lain, pasti akan ada percikan-percikan kebaikan dari Al-Quran tersebut buat diri. Ya betul sih. Nah, menurut Teteh, seberapa penting peran lingkungan, guru, dan masyarakat dalam menghafal Al-Quran itu? Peran penting lingkungan dan guru ya, Ya. untuk tahfidz ini. Habis ya. Penting banget sih, apalagi kalau misalkan kita seorang penghafal Al-Quran tentunya. Lingkungan itu mempengaruhi. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, pasti kita akan terbawa baik. Kalau kita misalkan berada di lingkungan yang gak baik, pasti kita sedikit tidaknya pasti terbawa. Iya. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan nih lingkungan ini tuh sering banget baca Al-Quran, sering banget deras gitu, kita yang malas-malasan kan ikut termotivasi, ikut terbangunkan untuk melakukan hal yang sama. Ya Allah, iri banget ya, kenapa dia rajin banget gitu. Nah, iri yang baik itu iri terhadap Kebaikan. kebaikan. Ya, betul. Jangan sampai iri terhadap apapun itu gitu. Misalnya kayak dia lebih dekat dengan Allah, misalkan dia ibadahnya lebih rajin, itu iri yang baik gitu. Berarti harus mencari teman yang baik ya, yang
harus meluruskan kita gitu. Iya, baik dan gak baik juga mereka ada untungnya sih sebetulnya. Jadi dari teman yang baik kita bisa belajar menjadi orang pribadi yang lebih baik itu seperti itu. Dari teman yang gak baik kita menjadikan dia lebih baik, mengajak dia untuk baik dan ngasih tahu dia, setidaknya kita memberikan arahan juga kepadanya gitu. Dan dari dia kita juga belajar bahwa melakukan hal ini tuh nggak baik loh gitu. Jadi kita nggak boleh diikutin. Jadi saling mengingatkan. Ini mengingatkan kita kebaikan, ini mengingatkan untuk kita berhati-hati. Ya gitu. betul. Emang teman itu sangat berpengaruh banget sih. Betul banget, makanya harus selektif lah gitu. Nggak apa-apa berteman sama semuanya boleh. Gitu. Kalau peran guru itu gimana sih Teh? Sosok guru ya. Iya, sosok Masya Allah guru. itu penting banget sih dalam hidup kita Teh. Pasti banyak sekali yang Teteh dapat dari seorang guru, itu ilmunya sangat luar biasa sekali. Udah nggak bisa ngomong. Membahas tentang guru tuh kayak orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Ya. Aduh maaf ini Teteh nggak bisa. Orang tua kedua setelah orang tua di rumah gitu. Mau segimanapun beliau memarah kita, mengarahin kita, mereka nggak lepas dari rasa ingin menjadikan kita lebih baik ke depannya gitu. Bukan berarti beliau memarahi kita tuh karena benci, enggak gitu, tapi karena ingin kita lebih baik gitu. Iya. Ya gimana sih ya, guru ke muridnya itu nggak mungkin nggak ngasih yang terbaik gitu. Iya, mungkin Teteh juga bisa ada berada di sini, bisa bersama teman-teman semuanya di sini karena berkat doa mereka, doa baik guru-guru khususnya di pondok Teteh, Bapak. Masya Allah, salam takdim kepada Bapak An-Nawawi. Masya Allah, terima kasih Bapak, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu di rumah dan Umi juga berserta keluarganya. Seperti itu mempengaruhi banget dalam kehidupan ini, karena ridho Allah itu ridho orang tua dan murka Allah itu murka orang tua. Karena kita berada di perantauan, orang tua kita, guru kita berarti itu adalah orang tua kita. Ridhonya Allah berarti orang tua kita, guru kita ini gitu. Allah ridho ketika guru kita ridho gitu. Gimana maksudnya gimana caranya guru kita tuh ridho terhadap kita mendapatkan ridhonya, kita mendapatkan doanya, seperti itu. Jangan sampai kita memberikan luka kepada seorang guru. Ya, betul. Karena nggak tahu doa mana yang akan diijabah untuk kita untuk kedepannya. Teteh juga bisa berada di sini ya mungkin berkat doa-doa baik dari mereka. Betul, emang guru tuh selalu mengasih yang terbaik untuk murid-muridnya gitu ya. Kadang kita merasa ragu dengan diri sendiri ya. Iya, betul. Tapi berkat guru itu tidak akan pernah bohong. Nyata adanya buktinya Teteh ada di sini karena mungkin berkat doa dari guru kita gitu. Selain doa orang tua juga ya, dari sosok guru itu yang paling mustajab ya. Iya. Jadi harus menghargai dan menghormati guru. Dan apalagi- poin pentingnya, Ya, ya. guru itu bukan hanya di pondok aja ya. Guru di sekolah, guru di tempat kuliah, dosen, apapun itu semuanya guru kita. Dan orang-orang yang mengajari kita juga itu, teman-teman siapapun itu adalah guru kita. Walaupun hanya satu ayat mengajarkan, itu adalah guru kita. Jadi tetap kita harus takdim sesama guru dan sesama teman siapapun itu. Masya Allah sekali. Emang peran guru dan orang tua itu enggak peran guru dan orang tua itu sangat berarti buat kita ya. Nah dalam proses tahfiz nih, bagaimana cara menjaga hafalan agar tetap kuat dan ingat menurut Teteh? Ya itu tadi, usaha pertama itu ya dengan kunci keberhasilan agar hafalan itu tetap terjaga dengan mengulang murojaah. Dalam artian murojaah, minimal murojaah dalam satu hari sekali itu ada lah murojaahnya gitu. Dan sekarang juga Teteh ngerasa nggak ada lagi teman selain Al-Quran karena di kosan sendiri ya. Jadi ya udah susah senang curhatnya sama Allah gitu. Kalau misalkan nggak ada teman ya Allah gimana ya, lagi sedih mau apapun itu ya udah, lagi sholat tuh kayak nggak nangis gitu. Kayak sering nangis karena ngerasanya udah sendiri gitu, harus ngatin diri sendiri gitu. Nah Teh,
Kan kalau anak-anak tuh sekarang banyak sekali ya yang sering lupa hafalannya, terus jarang di murojaah. Nah, bagaimana cara Teteh agar menjaga hafalan itu tetap kuat dan mudah diingat? Untuk hal tersebut ya, Teteh sendiri itu ya pengalaman banget ya. Lebih ke murojaah aja sih, murojaah tiap hari gitu. Karena kunci untuk kekuatan hafalan kita tuh di murojaah. Kalau enggak lebih ke simak-simaan bersama teman gitu. Ada teman sekamar dengan sama sekamar, ataupun teman online juga bisa gitu. Itu cara untuk menjaga hafalannya agar tidak bubar gitu. Dan alhamdulillahnya juga Teteh karena di sekolahnya ditempatkan di guru tahfidz gitu ya. Jadi sedikit banyaknya itu membantu banget untuk Teteh tetap murojaah, tetap hafalan kembali gitu. Jadi di sela-sela waktu Teteh sambil baca kembali, sambil buka-buka kembali yang sudah Teteh hafalin. Ya Allah, mungkin Teteh dapatnya segini tapi jangan sampai hilang gitu. Ya, Tetap berdoa juga sama Allah, minta yang terbaik untuk semoga apa yang telah kita hafalin, apa yang telah kita dapatkan, walaupun dapatnya belum banyak seperti orang-orang gitu, tapi setidaknya ini memberikan pengaruh besar dalam hidup kita gitu. Seperti itu. Ya mungkin 1 ayat, 2 ayat itu juga penting Iya, banget sangat buat bermakna banget. dimurojaah. Jadi jangan pernah merasa insecure karena aku mau bukan seorang ini, karena Allah tuh nggak mandang orang tuh karena dia tuh paling baik gitu. Iya. Ada orang yang merasa lebih baik tapi Allah nggak suka karena beberapa hal seperti itu. Ya, betul sekali sih. Nah, di bulan Ramadan ini kan biasanya ada target hafalan Teh. Kayak kita aja kalau ngaji harus 1 hari 1 juz Teh. Nah, kalau hafalan mungkin setiap orang beda-beda ya. Nah, gimana cara memaksimalkan kita agar mencapai target tersebut Teh? Cara menghafal. Untuk di bulan Ramadan ini Iya. ya, Masya Allah banget, di bulan Ramadan ini penuh berkah gitu. Apalagi jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan ini, karena satu kali kita membaca ayat Al-Quran itu 10 kebaikan yang kita terima gitu. Jangan sampai kita melewatkan masa-masa Ramadan ini, karena kita nggak tahu Ramadan tahun nanti akan ketemu kembali atau tidak gitu. Jadi untuk memaksimalkannya kita tadarusan tiap hari ada, tapi di sisi lain menghafal juga kita harus ada gitu. Entah itu murojaah dulu, mau menghafal mengulang kembali yang sudah dihafal boleh, ataupun mau menambah kalau misalkan kita udah yakin nih maksudnya tuh mau memulai kembali, boleh aja gitu. Tergantung niatnya kita mau apa dulu nih, tapi jangan sampai semuanya kita lakukan tapi nggak ada yang dapat gitu. Iya. Tapi itu pernah kesampaian nggak Teh kalau sesuai, kalau kita punya target nih, pernah kesampaian nggak? Pernah kesampaian nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak gitu. Ada sewaktu-waktu pernah kesampaian, ada yang enggak, tergantung kayak ya itu memanage waktunya juga gitu. Tapi alhamdulillah karena Teteh sekarang udah fokus sendiri gitu, jadi ya udah fokus kalau misalkan habis maghrib nggak ada kegiatan, ya udah Teteh ngafalin dulu sebelum mau naik naik buat live streaming tuh. Kayak kalau misalkan nggak ada yang harus dikerjain lagi tuh ya udah ngafalin lagi gitu, yang emang udah lupa, kadang ada yang emang yang menambah yang harus ditambah lagi gitu. Kalau Teteh dalam menghafal itu minimal berapa ayat Teh? Satu dulu sih, awalnya kan satu dulu ya. Berarti 1 hari 1 ayat gitu. Ya wadai Tergantung tapi. tergantung sih. Kalau misalkan nih tipsnya biar cepet tuh, cari waktu yang emang cepat hafal gitu. Misalkan mau subuh, mau habis asar, terserah. Cari waktu yang emang misalkan sekali duduk tuh kita udah langsung bisa hafal gitu. Kayak langsung hafal nih, maksimalin waktu itu tuh, karena nggak bakalan dapat lagi waktu-waktu yang lain. Misalkan kita langsung duduk, pernah Teteh ya duduk lama banget ngafalin, astagfirullahaladzim ini nggak hafal kenapa, tapi ada sekalinya duduk itu langsung, walaupun cuma baca doang sambil lihat itu hafal. Pernah gitu. Nah di waktu-waktu itu tertentu
kita maksimalin ketika waktu yang misalkan kita langsung hafalnya tuh dimaksimalin gitu. Tapi teteh biasanya tuh waktu yang paling pas buat menghafal tuh kapan teh? Habis subuh sih, Habis atau sebelum maghrib. Oh iya, berarti sore hari sama Sore hari. Habis bangun tidur ya. Habis bangun tidur paling murojaah aja sih, Murojaah. lagi ke murojaahnya aja. Atau lagi hening, Oh gini. lagi hening. Ya itu aku juga suka Malam sih, malam ya, Sebelum sebelum tidur juga. Tidur. Tapi orang-orang beda-beda ya teh waktu menghafal yang paling nempel itu. Iya. Ya. Betul. Nah, kalau buat orang yang baru mulai menghafal tapi masih ragu-ragu tuh teh, kira-kira teteh mau bilang apa ke mereka? Jangan ada keraguan di antara kita. Asik. Kata-kata Karena ini. sejatinya segala perbuatan kita, segala tujuan kita tergantung niatnya, gitu. Kalau niatnya apa dulu nih, mau menghafalin tuh, gitu. Niatnya apa? Mau mendekatkan diri kepada Allah, mau terus berzikir mendekat kepada Allah, ya kenapa enggak gitu? Iya. Jangan sampai masa muda kita, Terbuang. waktu masa muda kita terbuang sia-sia karena hal yang enggak baik. Iya. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ayolah dimulai gitu. Entah itu juz 30 juga nggak apa-apa gitu, karena Allah menilai bukan dari kapasitas seberapa banyaknya, tapi seberapa kebermanfaatan dari Al-Quran tersebut, seberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran tersebut, seberapa baiknya Al-Quran ini bisa menjadikan kita lebih baik. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, jangan sampai kalian kalau menghafal tidak bermurojaah dan tidak diamalkan. Ya, betul. Karena mengamalkan lebih sulit daripada menghafal. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita di penghujung podcast di episode 5 kali ini ya, telah selesai. Terima kasih Teteh atas kesempatan yang telah diberikan, telah sharing-sharing pengalamannya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Patut kita contoh di Kak Dewi ini. Nah, Terima kasih. Nah, banyak sekali perjalanan dan pengalaman beliau yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Dan jadi kita jangan malas-malas ya teman-teman semuanya. Jadi di dalam satu ayat itu kita mendapat pahala dan juga kebaikan. Nah, semoga apa yang kita dapat, apa yang kita ambil dari kisah perjalanan Teh Dewi ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau sudah hafal, jangan lupa dimurojaah dan diamalkan. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast episode 5 kali ini. Ya, Masya Allah, teman-teman semuanya sedang berpuasa ya di rumah. Iya. Masya Allah. Nah, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya Fika Haina Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.